Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Rinonging Tias NIM 12311193003 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang rumusan kode etik dakwah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kode etik dakwah. Jadi, kode etik atau etika itu merupakan sebuah peraturan yang merujuk pada benar atau salah dari perbuatan seseorang. Sedangkan etika sendiri itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan perilaku baik atau buruknya perilaku seseorang. Jadi lebih spesifiknya, etika dakwah itu merupakan nilai-nilai yang terbentuk dalam kehidupan manusia dan akan berubah sesuai dengan paradigma manusia itu sendiri. Sedangkan dakwah menurut bahasa itu artinya adalah mengajak, memanggil, menyeru, dan sebuah permohonan. Dan dakwah menurut perspektif Al-Quran itu adalah mengajak dan menyeru kepada kebaikan, yaitu menuju jalan ke surga. Nah, dari pembahasan di atas itu yang dimaksud dengan etika dakwah itu adalah bagaimana peran seorang dai dalam menempatkan dirinya sebagai generasi penerus agama Islam yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada mad'u dengan harapan bisa memberikan perubahan yang lebih baik. Jadi etika dakwah itu merujuk pada etika agama Islam itu sendiri, di mana pada agama Islam seorang dai itu harus memberikan contoh yang terbaik, atau seorang dai itu harus bisa dijadikan sebagai suri tauladan yang terpuji. Sehingga jika ditarik kesimpulan dari pengertian kode etik dakwah, itu akan merujuk pada sebuah rambu-rambu atau aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seorang dai ketika melakukan dakwah. Nah, dalam melakukan dakwah itu tentunya pasti ada beberapa etika yang harus dipatuhi oleh seorang dai. Tujuannya dari adanya kode etik dakwah itu agar terciptanya sebuah dakwah yang responsif dari dakwah yang dihasilkan oleh mad'u tersebut, sehingga dakwah yang dihasilkan itu lebih berkualitas. Sedangkan dalam dakwah itu ada beberapa aturan-aturan atau etika dakwah untuk seorang dai yang bersumber dari Al-Quran, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena beliau merupakan suri tauladan yang baik bagi umat Islam. Nah, jadi dalam hal ini ada beberapa kode etik dakwah yang harus dipatuhi oleh seorang dai. Yang pertama yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi dalam hal ini seorang dai itu harus menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya. Jangan sampai misalnya ketika seorang dai sedang berceramah kepada mad'unya dan beliau mengatakan tentang suatu amalan, namun beliau tidak melakukan amalan tersebut. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Sof ayat 2 dan 3 yang artinya, panggilan kepada orang-orang yang beriman, kenapa kamu menyampaikan apa yang tidak kamu lakukan? Allah murka yang sangat besar jika kamu menyampaikan apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, yang kedua yaitu tidak melakukan toleransi agama. Nah, memang dalam agama Islam itu kita dianjurkan untuk mempunyai sikap toleransi. Namun sikap toleransi tersebut itu tetap ada batasan-batasannya. Nah, salah satunya itu ya batasan toleransi terhadap akidah. Jadi, kita boleh toleransi dalam hal apapun kecuali dalam hal akidah. Jadi, kode etik ini bersumber dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Di situ dijelaskan bahwa kita dilarang melakukan toleransi agama terhadap orang lain. Nah, jadi pada kode etik ini, seorang dai itu harus mempunyai sikap yang teguh pendirian dan kokoh dalam mempertahankan prinsip agama Islam dengan menyampaikan dakwah yang sejujur-jujurnya dan tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti jalan kita. Oleh karena itu, kepribadian yang tertanam dalam seorang dai itu akan menjadi penentu dari perilaku yang akan ditampilkan ketika beliau berdakwah. Dan yang ketiga yaitu tidak menghina sesembahan orang lain. Jadi pada kode etik ini, seorang dai itu dilarang menghina sesembahan orang lain karena ditakutkan orang yang kita hina sesembahannya itu akan membalas
berkali-kali lipat apa yang kita lakukan, yaitu mereka akan mengejek atau menghina Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan karena mengandung mudarat. Nah, selain itu, kita juga tidak pantas karena kita sebagai seorang pendakwah itu harus mempunyai perilaku yang baik. Jadi kita tidak boleh mencela ataupun menghina sesembahan orang lain. Itu sangat tidak etis untuk dilakukan oleh seorang dai. Dan yang keempat, itu seorang dai itu tidak boleh melakukan diskriminasi sosial. Nah, dalam hal ini, seorang dai itu dalam melakukan dakwah itu tidak boleh membeda-bedakan umatnya ataupun mat'unya. Jadi, seorang dai itu harus memperlakukan mat'unya itu sama rata, yaitu tidak boleh memandang status sosialnya, status ekonominya, tingkat pendidikannya, ataupun dari keturunannya dan lain-lain. Jadi kita sebagai seorang dai itu harus memperlakukan mat'u yang kita dakwahi itu sama rata karena mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pesan dakwah yang kita sampaikan. Nah, kode etik ini itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Abasa ayat 1 dan 2 yang artinya beliau Muhammad berparas masam dan kemudian berpaling karena seseorang yang buta sedang mendatanginya. Jadi dalam hal ini kita sebagai seorang dai kita harus bisa bersikap seadil-adilnya. Nah, yang kelima itu kita tidak boleh memungut imbalan. Jadi dalam kode etik ini kita sebagai seorang pendakwah kita harus ikhlas menjalankan dakwah atau amanah tersebut kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah dan kita tidak mengharapkan imbalan semata seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau dalam berdakwah itu tidak pernah meminta imbalan suatu apapun dari yang didakwahinya. Hal ini sesuai dengan apa yang dibahas dalam Al-Quran surat Saba ayat 47 yang artinya sampaikanlah imbalan apapun jika aku meminta padamu, maka imbalan itu untukmu karena aku tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun. Nah, yang keenam, seorang dai itu tidak boleh menyampaikan hal yang tidak diketahuinya. Dalam hal ini misalnya ketika kita sedang berdakwah, nah kita menyampaikan tentang suatu ilmu yang kita belum menguasainya secara penuh. Nah, ketika kita sudah selesai menyampaikan, ada salah satu mat'u yang bertanya kepada kita mengenai apa yang kita sampaikan tersebut. Nah, karena kita belum menguasai pembahasan tersebut, akhirnya kita menjawab dengan sepengetahuan kita atau kita menjawab asal-asal saja tanpa ada dasar yang kuat. Nah, hal tersebut sangat tidak diperbolehkan karena bisa menjerumuskan mat'u kepada jalan kesesatan karena kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan ketika kita berdakwah. Karena dalam agama Islam sendiri itu mempunyai banyak sekali ilmu yang bermacam-macam seperti tentang akidah, tentang akhlak, tentang ilmu syariah, tentang aturan dan hukum-hukum dan lain-lain. Nah, jadi sebagai seorang dai, sebelum terjun ke masyarakat, kita harus mempersiapkan bekal ilmu yang cukup agar kita ketika terjun di masyarakat kita tidak keteteran istilahnya. Seperti itu. Nah, yang ketujuh, tidak berteman dengan pelaku maksiat. Nah, pada pembahasan kali ini seorang dai itu lebih baik tidak berteman dengan pelaku maksiat. Hal tersebut ditakutkan agar kita tidak terpengaruh oleh pelaku maksiat tersebut. Karena jika kita belum mempunyai iman yang kuat, maka kita akan sangat mudah untuk terpengaruh untuk melakukan maksiat seperti yang dilakukan oleh pelaku maksiat tersebut. Nah, selain itu, pelaku maksiat juga akan berpikir bahwa kita itu memperbolehkan pelaku maksiat tersebut untuk melakukan maksiat. Nah, itu lebih baik kita hindari saja untuk berteman kepada seorang yang pelaku maksiat. Sedangkan kode etik dakwah dalam penyiaran Islam itu berhubungan dengan jenis keahlian dalam bidang tabligh yang menggunakan sarana mimbar ataupun tulisan.
Jadi ruang lingkup tablik ini itu sangat bermacam-macam. Tablik dalam dakwahnya itu berdasar pada pernyataan tentang fardhol amal, dan salah satu bentuk dakwah tablik adalah melalui ceramah. Nah, sedemikian luas cakupan kode etik dakwah dalam penyiaran agama Islam itu tetap ada batasannya. Adapun aturan-aturan yang sifatnya masih umum dalam penyiaran agama Islam, di antaranya itu dalam penyiaran Islam itu sebaiknya tidak dilakukan terhadap orang yang sudah mempunyai agama. Tidak boleh memaksakan keyakinan orang lain, tidak mencela, mencerca, bahkan menghina agama orang lain. Selain itu, dalam penyiaran agama Islam, itu sebaiknya disampaikan dengan memperhatikan kesopanan, kelembutan, dan juga kearifan. Dilarang melakukan provokasi agama ataupun fitnah dalam penyiaran Islam, dan masih banyak lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.